Komunikasi verbal adalah proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Kata-kata yang kita ucapkan ini merupakan isyarat verbal yang digunakan untuk tujuan komunikasi. Komunikasi verbal ini sering dianggap sebagai bagian utama dari komunikasi. Komunikasi verbal ini sebagian besar terjadi dalam situasi tatap muka langsung. Namun, komunikasi verbal kini semakin luas, bisa dengan memanfaatkan instrumen atau perangkat elektronik seperti telepon dan surat elektronik atau email. Faktor yang paling penting dalam komunikasi verbal adalah adanya simbol-simbol verbal dalam pesan yang disampaikan, seperti penggunaan bahasa lewat susunan kata atau kalimat. Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu bahasa, keterbatasan bahasa, dan kata. Yang pertama, bahasa. Pada dasarnya, bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Bahasa suatu bangsa atau suku berasal dari interaksi dan hubungan antara warganya satu sama lain. Yang kedua yaitu keterbatasan bahasa. Kata-kata adalah kategori-kategori untuk merujuk pada objek tertentu, misalkan orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan sebagainya. Kata-kata sifat dalam bahasa cenderung bersifat dikotomis, misalnya baik buruk, kaya miskin, pintar bodoh, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kata. Kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili suatu hal, entah itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Makna kata tidak ada pada pikiran orang. Tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama adalah berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contoh dari komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat, guru saat menjelaskan, dan lain sebagainya. Contoh dari komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat untuk kebutuhan bisnis. Yang selanjutnya adalah mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan itu kata yang mempunyai makna berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran suara, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengarkan, melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Sedangkan membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari suatu yang ditulis. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah bisa menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Para ahli di bidang komunikasi nonverbal biasanya menggunakan definisi tidak menggunakan kata dengan ketat dan tidak menyamakan komunikasi nonverbal dengan komunikasi non-lisan. Contohnya,
Bahasa isyarat dan tulisan tidak dianggap sebagai komunikasi nonverbal karena menggunakan kata, sedangkan intonasi dan gaya berbicara tergolong sebagai komunikasi nonverbal. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal ini diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Adapun beberapa contoh komunikasi nonverbal antara lain yang pertama, sentuhan. Sentuhan ini dapat termasuk seperti bersalaman, bergenggaman tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-ngelus, pelukan, pukulan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu gerakan tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gerakan tubuh bisa meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh ini biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase. Misalnya mengangguk untuk mengatakan iya. Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal ini bisa meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas, banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan suara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Berikut adalah komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal yaitu bahasa dan kata. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal, tanpa kata-kata, lebih kepada ekspresi.